Tanaman kopi selama ini banyak tumbuh di daerah pegunungan maupun dataran tinggi dengan kondisi udara yang lembab, suhu sejuk, serta kondisi tanah yang subur dan gembur. Ternyata, tanaman kopi bisa dikembangkan dan ditanam di Kabupaten Bojonegoro yang secara kondisi geografis berada di dataran rendah serta dengan kondisi cuaca yang panas. Mutohar Hadi, pengelola kebun kopi di Bojonegoro. Tanaman ini ditanam di lahan seluas 520 meter persegi di Desa Tlogohaji, Kecamatan Sumberjo. Puluhan tanaman kopi dari berbagai jenis ini tumbuh subur dan sebentar lagi akan panen. Menurut Mutohar, tanaman ini masih uji coba, sehingga semua jenis kopi ditanam mulai dari Robusta, Arabica, Librica, dan Excelta. Semua diteliti dan dikembangkan mana yang cocok untuk ditanam di Bojonegoro. Penanaman kopi tersebut masih tahap uji coba dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertanian dan perkebunan. Setelah melalui proses yang panjang selama 3 tahun untuk menjawab problem alamiah, baik itu kondisi tanah, suhu, dan cuaca untuk menanam kopi, kuncinya ada di pengelola tanah. Jadi ceritanya itu sebenarnya ingin tahu ingin membuktikan apakah betul bahwa kopi itu hanya bisa ditanam di dataran tinggi yang berhawa sejuk seperti itu. Karena kan kita tahu pengetahuan pertanian terutama soal perkebunan itu kan semakin berkembang dan pengetahuan bagaimana menanam tanaman-tanaman kebun kan terus berkembang cepat. Sehingga kita perlulah membuktikan apakah bisa di Bojonegoro yang identik tanahnya itu kalau musim kemarau itu pecah-pecah, kemudian udaranya panas, bisa ditanami kopi yang identik dengan hawa sejuk dan tanahnya itu baik. Nah, kita nyoba untuk membuktikan itu, dan dari hasil pengamatan kami sampai sejauh ini, karena ini sudah 3 tahun, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana bisa mengelola tanah secara baik, pengelolaan tanah secara baik. Jadi kayak misalnya ini ada sekitar 50 pohon kopi sudah berbuah sudah berbuah. Yang paling penting kalau dari pengalaman kami itu bagaimana tanah yang pecah itu tidak pecah terutama di musim kemarau. Makanya setiap mau musim penghujan itu kita selalu masukkan kompos biasanya itu sekam padi sama teletong sapi, agar apa? Agar nutrisinya itu tercukupi, dan tanah tidak mudah pecah. Karena kalau banyak sekam padi sama teletong itu kan tanah tidak mudah pecah toh. Kalau mudah pecah itu akarnya kopi kena panas, akhirnya penyerapan nutrisi dari akar ke batang, ke daun, ke bunga nggak bisa maksimal. Kita antisipasi dengan memasukkan tadi itu bahasanya kalau di sini itu berambut lah berambut sama kompos, itu yang pertama. Agak kesulitan dulu di awal-awal 1-2 tahun 1-2 tahun itu agak kesulitan. Karena apa? Karena pada waktu itu kita salah memilih pohon peneduh Jadi harapannya kayak durian itu kita tanam lebih dulu itu agar kopi yang ditanam belakangan itu bisa diteduhi oleh durian Tapi ternyata durian itu lambat perkembangannya. Sehingga pada saat tanam kopi duriannya kok nggak tinggi-tinggi. Sehingga kita diskusi lah gimana caranya mencari tanaman yang dia itu cepat besar dan bisa memberikan peneduhan ke kopi. Akhirnya dipilih
tanaman pepaya waktu itu. Banyak pepaya di sini itu dulu. Sebagai sini pepaya semua, sini juga sampai sana pepaya semua. Ya cukup lumayan, hanya bisa ya bertahan lah kopi pada waktu itu. Memang seiring dengan pengalaman kita diskusi dengan teman-teman, ternyata yang baik itu bukan pepaya. Yang baik itu untuk tanaman peneduh itu kalau enggak lamtoro ya ini sengon atau dadap lah ya. Tapi yang di sini yang ada itu sengon. Kenapa sengon? Karena daunnya kecil ya, dia mudah rontok dan cepat untuk jadi kompos. Nah, jadi selain menjadi peneduh juga bisa memberikan manfaat kompos kepada kopi yang ada di bawahnya. Terus untuk obat-obatan sendiri Mas, untuk obatan pertanian ini seperti apa Mas? Kalau obat-obatan kita kombinasi ya, ada yang organik tapi juga ada yang kimia. Nah, yang organik itu kayak nutrisi, kemudian kayak untuk mempercepat proses pengomposan dari sekam padi atau kretong ya, biar segera menjadi pupuk, lalu diberikan dekomposer istilahnya. Nah itu ada kawan yang bisa lah ya ngajari kita untuk membuat dekomposer agar bisa cepat busuk. Dan memang betul Mas, jadi dulu itu ketika sekam terus kletong ini masih belum jadi pupuk, kayak urip itu aras-arasen gitu. Jadi kayak susah gitu mau model itu ya. Untuk warnanya itu hijau seperti ini susah. Terus sering sering rontok kayak gitu daunnya. Apalagi kalau musim kemarau itu gampang ngelinting istilahnya. Tapi setelah bosok jadi pupuk, perkembangannya sangat cepat. Batangnya, terus kemudian juga dahan-dahannya itu sangat cepat. Jadi kayak bel gitulah istilahnya itu. Dan tantangannya memang kalau di Bojonegoro itu mau nanam kopi itu di fase-fase awal 1-2 tahun itu ya itu di musim kemarau itu, karena kan panasnya kan Bojonegoro kan makin panas. Makin tahun makin panas, sementara kopi itu kalau peneduhnya itu enggak mumpuni dia mudah ngelinting. Hanya penyiramannya airnya ya itu harus cukup lah. Ya dipikirkanlah bagaimana bisa mencukupi air ya si kopi itu dengan air yang cukup gitu. Terus hama sendiri ada nggak hama yang mengganggu dari pertumbuhan kopi? Kalau hama yang sekarang ini ya, terutama fasenya kan ini fase pembuahan ya, jadi buah atau mau tua kan ini kan. Nah biasanya itu yang kecil-kecil itu indera itu. Jadi dia nyesep lah ya nutrisi yang ada di batang ya. Kalau menurut kami ya yang ada di batang yang di pangkalan macam ini. Ya biasanya ada di sini, sehingga buahnya itu biasanya nggak maksimal, istilahnya gembos kayak gitu. Makanya ya mau nggak mau itu harus rutin dikompres. Nah untuk itu kita ya adalah obat untuk itu dari toko ya, dari toko untuk bagaimana bisa mengurangi dari indera itu. Sama dengan yang ini.